Diceritakan di masa itu bumi benar-benar sekarat, yang dimana oksigen semakin menipis dan bahkan hampir habis karena kehancuran lingkungan yang sudah terjadi sangat parah disebabkan oleh manusia itu sendiri. Selain itu, 100 negara yang bertahan di tengah krisis yang terjadi, kini mulai menghilang karena mulai kehabisan bahan makanan, sumber energi, dan udara yang mereka hirup pun kini telah menjadi penyakit yang sangat berbahaya. Karena oksigen yang mereka buat sebenarnya sama sekali tidak layak untuk dihirup oleh manusia. Di antara 100 negara yang menghilang, kini hanya tinggal menyisakan negara Australia saja. Mereka bertahan hidup dengan cara membeli oksigen buatan yang telah diperjualbelikan oleh perusahaan Chronic Crop. Dan juga kini negara itu kini bergantung pada tenaga nuklir untuk memasok sumber daya energi. Terlihat di saat itu ada dua orang yang sedang memperbaiki sistem kestabilan daya nuklir. Mereka adalah Ethan dan Jude, dua orang bersaudara yang mempunyai peran penting untuk keberlangsungan hidup umat manusia nantinya. Terlihat semua orang di masa itu menggunakan masker oksigen buatan sebagai upaya untuk bertahan hidup. Dan manusia yang tersisa kini hanya bekerja untuk membeli oksigen saja, karena tanpa oksigen sudah pasti mereka akan mati. Namun banyak juga orang-orang yang bunuh diri karena tekanan yang semakin hari di kota itu semakin kacau dan tidak terkendali. Mereka lelah dan frustasi karena hidup terus-terusan bergantung pada oksigen buatan. Di rumah, Ethan mempunyai seorang istri cantik yang mengidap penyakit paru-paru. Namanya adalah Shanti. Dan karena istrinya lah, Ethan kuat bertahan hidup untuk mencari uang dan membeli oksigen. Keesokan harinya, di saat Ethan bekerja, tiba-tiba ia dipanggil ke pusat Chronic Crop dan bertemu dengan pimpinan perusahaan tersebut yang bernama Regina. Regina menjelaskan bahwa Ethan dapat menyelamatkan seluruh umat manusia. Ia pun dibawa ke sebuah laboratorium tempat di mana ayah Ethan dulu pernah bekerja. Namun ayahnya menghilang saat Ethan masih kecil. Regina menjelaskan bahwa itu adalah mesin waktu yang baru saja mereka selesaikan. Namun saat menguji mesin tersebut, hal mengejutkan terjadi. Mereka mendapatkan pesan dari 407 tahun di masa depan. Pesannya sendiri adalah untuk mengirim Ethan White ke masa depan. Regina pikir orang yang telah mengirimkan pesan itu dari masa depan pasti sudah menemukan solusi atas masalah oksigen dan kepunahan manusia. Dan mereka menginginkan Ethan untuk pergi ke 400 masa depan sebagai perwakilannya. Namun untuk pergi ke sana, mereka hanya mempunyai satu kesempatan saja dan hal itu membutuhkan energi dari seluruh kota. Dan ada satu masalah lagi, bahwa mereka belum menemukan cara untuk membawa kembali Ethan ke tahun 2067 nantinya. Karena terlalu beresiko dan tidak mau meninggalkan istri yang sedang sakit di rumah, Ethan pun keberatan dengan misi itu. Lalu Jude di sini mencoba untuk meyakinkan Ethan, karena misi ini sangat penting dan menyangkut keberlangsungan hidup seluruh umat manusia di masa depan. Ia kemudian teringat dengan kejadian di masa lalunya, yang dimana saat itu ayahnya memasangkan sebuah alat yang menancap di pergelangan tangannya. Ayahnya berpesan padanya bahwa suatu hari nanti Ethan akan menjadi orang penting dan sangat berpengaruh bagi keberlangsungan hidup umat manusia. Sampai Ethan dewasa, alat itu masih terpasang di pergelangan tangan kirinya. Saat sampai di rumah, istrinya juga meyakinkan Ethan supaya pergi mengikuti misi dan menyelamatkan manusia yang hampir punah di saat itu. Terlihat Ethan juga berusaha melepaskan gelang itu karena ia pikir gelang yang dipasangkan ayahnya dulu adalah penyebab ia terlibat di dalam misi ini. Dengan berat hati lalu ia pun setuju dengan misi itu dan berangkat menuju 400 tahun masa depan untuk menemukan orang yang mengirim pesan tersebut. Ia pun terlempar ke masa depan dan jatuh dari langit dengan keadaan baju pelindungnya yang terbakar. Terlihat di masa depan ternyata pepohonan sudah kembali tumbuh dengan sangat lebat. Lalu Ethan dengan menggunakan alat yang dinamakan Archie, ia mencari satelit agar dirinya dapat mengetahui posisi di mana ia terlempar. Namun ternyata satelit sudah tidak ada lagi di masa itu. Ia pun lalu menggunakan magnet geografi untuk mendeteksi gedung di sekitarnya. Ethan pun pergi ke gedung yang ia temukan, namun di sana ia menemukan tengkorak manusia yang anehnya tengkorak itu memakai baju bernama Ethan dan juga memakai gelang yang sama seperti yang dikenakan Ethan. Di sana, Ethan mencoba menyalakan alat komunikasi yang berada di dekat tengkorak tersebut. Ia pun terkejut karena ia mendengar rekaman terakhir sebelum dirinya mati tertembak. Ethan tak percaya mendengar semua hal itu. Di malam harinya,
Ethan tidak sengaja memakan tanaman dan buah-buahan yang ternyata beracun. Seketika ia lalu berhalusinasi dan keracunan. Lalu ia melihat sebuah cahaya turun dari langit dan ia melihat orang berlarian ke arahnya. Yang ternyata itu adalah Jude yang berhasil menyusul Ethan lalu menolongnya dengan menyuntikkan anti racun. Keesokan harinya, Ethan menunjukkan tengkorak dirinya yang lain pada Jude yang membuatnya juga sangat kebingungan dengan hal itu. Lalu mereka mencari pintu masuk ke dalam gedung dan berharap menemukan orang dari masa depan untuk menolong mereka. Namun setelah masuk ke dalam ruangan, ternyata ruangan tersebut kosong dan mereka sama sekali tidak menemukan orang lain satupun selain mereka berdua di sana. Lalu tiba-tiba Ethan seperti sudah ditunggu kedatangannya di sana. Ia pun tanpa sengaja mengaktifkan mesin Chronicle. Ternyata hal itu adalah untuk tes sampel DNA. Kini akses Chronicle sepenuhnya di tangan Ethan. Dan dengan otomatis, portal untuk kembali ke tahun 2067 akan terbuka lagi dalam 4 jam. Namun Ethan yang curiga dan menganggap ada yang salah mulai kembali mencari tahu apa yang terjadi. Ia pun melihat catatan Chronicle yang dulu telah dibuat ayahnya. Di dalamnya memperlihatkan saat pertama kali mencoba mesin waktu, dan ayahnya mendapatkan balasan dari masa depan yang mengharuskan anaknya sendiri yaitu Ethan yang harus dikirim ke masa depan. Lalu tiba-tiba video pesan itu terpotong dan mati karena inti nuklir dan daya pendingin pusingnya rusak. Sehingga di saat itu Ethan dan Jude harus memperbaikinya dengan cara manual. Karena jika dibiarkan, portal yang akan membawa mereka kembali ke tahun 2067 akan tertutup kembali dan selamanya mereka akan terjebak di sana. Mereka pun mulai pergi ke kota untuk memperbaiki inti nuklir. Namun tidak seperti yang mereka harapkan, di sana tidak ada satu orang pun yang hidup dan hanya tersisa bangunan hancur dan kota itu terbengkalai mulai diselimuti rumput dan pepohonan. Ditambah berserakan tulang belulang yang sepertinya mereka mati karena kekurangan oksigen. Ethan juga menemukan istrinya yang juga bernasib sama. Sandy. Karena syok, seketika ia mengingat kembali masa lalunya yang menyedihkan ketika saat ayahnya meninggalkan Ethan dan lalu ibunya mati ditembak orang yang tak dikenal. Setelah itu, Ethan yang sekarat tak bisa menghirup oksigen ditolong oleh Jude dan di saat setelah itulah Jude selalu bersama Ethan dan menganggap Ethan sebagai adiknya sendiri. Saat tersadar, Ethan menyesal telah meninggalkan istrinya dan menganggap ia sama dengan ayahnya. Lalu Ethan dan Jude saat itu bertikai karena Ethan merasa kata-kata Jude sangat persis dengan rekaman terakhir yang direkam oleh Archie dari Archie milik Ethan yang sudah mati, dan di saat itulah ia ditembak. Pertikaian mereka pun terhenti dengan adanya peringatan nuklir yang akan meledak dalam 2 jam lagi. Bergegas mereka berdua mulai memperbaiki inti nuklir dan berhasil dengan Ethan yang mengorbankan dirinya karena inti harus diperbaiki dengan cara manual. Ethan tergeletak pingsan, namun hal itu tak membuat sampai Ethan mati karena dengan tepat waktu, Jude menerobos masuk dan menyelamatkan Ethan. Ketika inti daya pulih kembali dan normal, Ethan kembali melihat tulang belulang dirinya dan mulai menemukan rangkaian pola yang terjadi dan kembali bertikai dengan Jude karena perbedaan pendapat. Ethan sadar bahwa kalau dirinya dan Jude kembali ke tahun 2067, maka dirinya pasti akan mati ditembak Jude dan mayatnya akan tergeletak sama persis seperti yang di luar. Ethan memperlihatkan rekaman video terakhir dari Archie dan benar saja, terlihat saat itu Jude menembak Ethan tepat di kepala dengan posisi sama persis seperti tulang belulang Ethan yang telah meninggal. Lalu ia kembali melihat rekaman yang telah ditinggalkan ayahnya dulu dan ia menemukan apa yang selama ini ia pikir buruk, ternyata ayahnya sangat menyayangi Ethan. Dan ayahnya melakukan semua hal itu semata untuk melindungi Ethan, yang ternyata dalang dari hilangnya Richard atau ayahnya Ethan dan penembak ibunya ternyata pimpinan perusahaan Chronicle sendiri yaitu Regina. Dan ternyata selama ini Jude juga adalah orang suruhan dari Regina. Setelah Regina membunuh Richard, ia memerintahkan Jude untuk melindungi Ethan karena Richard telah memberikan akses Chronicle pada anaknya sendiri dengan cara mengunci sistem dan hanya DNA dari Ethan saja yang dapat membuka kunci sistem tersebut.
Jude yang berhasil keluar kini hilang kendali dan berkelahi dengan Ethan. Lalu Jude mulai kehilangan kendali dan hampir membunuh Ethan. Namun ia memilih bunuh diri untuk menebus kesalahannya pada Ethan dan membiarkan Ethan hidup untuk memperbaiki semuanya. Sementara itu, Regina yang menunggu kedatangan Ethan di tahun 2067 mulai mengumpulkan orang pilihannya sendiri dengan maksud akan membawanya ke masa depan. Namun Ethan tak tinggal diam. Ia mulai merangkai pola kembali dari awal, dimulai dengan mengirimkan pesan pada ayahnya yang baru menemukan mesin waktu dan harus mengirimkan Ethan. Lalu ia pun mulai mengumpulkan tanaman langka dan rekaman kejahatan Regina, sehingga Regina ditangkap dan manusia di tahun 2067 mulai kembali menanam tanaman yang dikirim Ethan. Sehingga tanaman yang ia lihat di masa itu adalah tanaman yang ia sendiri kirim dari masa depan, yang kini telah tumbuh dengan sangat lebatnya, menghidupkan kembali planet bumi yang sekarat. Lalu Ethan berjalan untuk sekali lagi menghampiri kota, dengan harapan kali ini akan ada kota indah dan orang-orang hidup di sana. Dan ternyata benar saja, Ethan bukan hanya menyelamatkan bumi, ia juga berhasil menyelamatkan seluruh peradaban yang tinggal di dalamnya. Di akhir terlihat bangunan megah kota canggih tertata indah yang kini bersatu dengan alam. Dan tamat. Bagaimana? Apakah kalian suka dengan film ini? Jika ya, silakan isi pendapat kalian mengenai alur cerita yang telah saya buat beserta masukannya di kolom komentar yang sudah tersedia di bawah. Jangan lupa juga untuk dukung channel ini supaya terus berkembang dan selalu memberikan tayangan terbaik bagi kamu-kamu penonton yang sangat saya hormat. Karena tanpa kalian, channel ini takkan bisa seperti sekarang. Karena itulah, mohon untuk like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi yang ada di pojok kanan bawah, yang tentunya biar kamu tidak ketinggalan dengan tayangan-tayangan berikutnya dari channel Tri3 Movie. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa lagi di video terbaru berikutnya, dan goodbye.